Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat, Bu. Nah, alhamdulillah baik. Tidak lupa Ibu selalu mengingatkan karena kita masih berada di masa pandemi, jangan lupa selalu menerapkan 3M. Pasti anak-anak sudah tahu apa itu 3M. 3M itu adalah memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Ketika kita mau keluar rumah, kita harus memakai masker. Ketika kita sedang mengantri, kita harus menjaga jarak. Terus ketika kita sudah pulang dari luar, kita masuk ke rumah, kita langsung mencuci tangan. Nah, terus selain itu ketika mau makan, kita juga harus cuci tangan pakai air mengalir, pakai sabun, dan melaksanakan langkah-langkah cuci tangan yang benar. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya untuk memimpin doa. Siap berdoa. Amin. Anak-anak, coba Ibu mau lihat mukanya yang cantik dan ganteng mana? Nah, coba on cam semuanya. Ibu mau lihat kehadiran kalian. Ibu absen dulu ya. Ibu sudah bisa melihat di layar, jadi nanti Ibu langsung tulis. Iya, alhamdulillah semuanya hadir mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 mengenai jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kita akan melakukan tanya jawab dan kalian mampu menyebutkan 5 pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Lalu, nanti kita akan melaksanakan kegiatan permainan bola pertanyaan. Dari kegiatan tersebut, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Lalu, kita akan menganalisis grafik mengenai angka pengangguran di Indonesia. Dari kegiatan tersebut kalian mampu menyimpulkan apa isi grafiknya dan juga dapat mempresentasikan hasil analisis dengan tepat. Lalu kita akan membaca sebuah teks mengenai jenis pekerjaan yang berbeda. Dari kegiatan tersebut kalian mampu menemukan nilai yang terkandung di dalam perbedaan pekerjaan. Lalu kita akan mengamati sebuah PowerPoint interaktif mengenai Pancasila dan kalian mampu menemukan, menguraikan makna simbol dari Pancasila. Dan yang terakhir kita akan melakukan tanya jawab dan kalian mampu mengintegrasikan simbol-simbol Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Anak-anak ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak? Oke, sekarang kita tepuk semangat dulu. Ayo semuanya kita tepuk semangat, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke anak-anak, karena tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, Ibu mau nanya nih, waktu pertemuan kemarin kita sudah belajar apa? Ayo, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Iya, betul. Kita belajar mengenai benda-benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu ada apa saja? Ada benda mati, ada benda hidup. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan dan juga belajar mengenai Pancasila.
Karena tadi sudah tepuk semangat, kita harus lebih semangat belajarnya. Perhatikan ketika ibu sedang menjelaskan. Ya anak-anak, sekarang ibu mau nanya nih, kalian tahu apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Ya, pekerjaan itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ketika kita bekerja, kita akan mendapatkan penghasilan, baik itu berupa uang. Nah, uang itu bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu ada apa saja? Ada pekerjaan sebagai pedagang, pekerjaan sebagai pengrajin, sebagai pelukis, sebagai apa lagi? Nelayan. Nah, itu semua adalah jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan juga dibagi menjadi dua. Ada yang menghasilkan jasa, ada yang menghasilkan barang. Nah, itu semua adalah jenis-jenis pekerjaan. Sekarang ibu mau nanya, ada pekerjaan apa saja di sekitar lingkungan kalian? Siapa yang mau menyebutkan? Ayo angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Aldila sebutkan 5 pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Polisi, guru, pedagang, penjahit, dan suster. Iya, pintar. Kita kasih tepuk tangan untuk Aldila. Anak-anak sudah bisa ya menyebutkan 5 pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang ibu punya sebuah grafik mengenai jumlah dan angka pengangguran di Indonesia. Ketika kita mendengar kata pengangguran, berarti itu berhubungan dengan pekerjaan. Pengangguran itu adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, sebabnya apa orang itu tidak memiliki pekerjaan? Karena bisa saja dari tingkat pendidikannya yang rendah, kurangnya memiliki keterampilan, lalu bisa saja disebabkan oleh faktor susahnya mencari lapangan pekerjaan di daerah yang ia tinggali. Nah, seperti itu. Maka dari itu, karena kita sudah mengetahui kalau jenjang pendidikan itu mempengaruhi ketika akan mendapatkan suatu pekerjaan, anak-anak harus semangat belajarnya, semangat untuk meraih cita-cita sekolah setinggi mungkin. Jangan malas, harus selalu rajin belajar. Karena dengan kita terus belajar, terus mencari ilmu, dan bersekolah sampai setinggi-tingginya, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai apa yang kalian inginkan. Pasti kalian juga memiliki cita-cita. Nah, ketika kita memiliki cita-cita, kita harus berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Coba kalian perhatikan, semuanya perhatikan ke layar, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, coba kita lihat dari grafik tersebut ada di bawahnya dari tahun ke tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Coba lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2019 ada kenaikan dan penurunan, tapi tidak tinggi seperti tahun 2020. Nah, ketika tahun 2020, angka pengangguran itu menjadi semakin tinggi. Nah, hal itu disebabkan karena salah satunya bidang ekonomi sedang mengalami penurunan pada masa pandemi ini. Banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pekerja karena penghasilan yang didapatkan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengeluaran. Makanya banyak orang-orang yang menjadi pengangguran. Coba Ibu mau kalian tuliskan hasil analisis kalian mengenai grafik tersebut. Misalnya bisa saja kalian menyebutkan tahun 2014 ada berapa juta pengangguran, tahun selanjutnya ada berapa, seperti itu. Jadi kalian tulis hal-hal apa saja yang kalian temukan dari grafik tersebut. Ada yang mau ditanyakan dulu atau kurang memahami mengenai instruksi yang Ibu sampaikan?
Paham, Bu. Mengerti, Paham, Bu. Bu. Oke, semuanya sudah paham. Silakan kalian menulis hasil analisis kalian mengenai grafik tingkat dan angka pengangguran Indonesia. Iya, anak-anak sudah mengerjakannya. Sudah, Bu. Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita bahas. Coba dari grafik itu, siapa yang mau menyampaikan hasil analisisnya? Saya, Bu. Boleh, Syakira, silakan. Lihat ke bawah. Tahun 2015, tahun kedua paling banyak pengangguran. Iya, bagus, pintar. Coba siapa lagi yang mau menyampaikan? Tahun 2020 ada 9 juta pengangguran. Iya, bagus. Anak-anak ibu semuanya hebat. Semuanya sudah bisa menganalisis dari grafik yang tadi ibu tampilkan. Jadi, kesimpulannya dari grafik tersebut adalah sebuah tingkat atau angka pengangguran dari tahun ke tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Dan tahun yang memiliki paling banyak peningkatan adalah pada tahun 2019 ke tahun 2020, atau tahun 2020 banyak angka pengangguran. Terus apalagi tadi? Iya, paling rendah angka pengangguran ada di tahun 2018 dan 2019. Oke, kalian sudah hebat. Kalian bisa menganalisis grafik yang tadi ibu tampilkan. Sekarang ibu punya permainan. Siapa yang mau bermain? Saya, Bu. Permainannya namanya adalah bola pertanyaan. Nih, ibu punya 3 bola berwarna-warni. Nanti di bola ini ada sebuah pertanyaan. Nanti kalian pilih mau bola yang mana. Ibu sebutkan pertanyaannya, kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam bola ini. Pertanyaannya mengenai ciri-ciri dari pekerjaan. Tadi kita sudah menyebutkan pekerjaan itu ada apa saja. Kalian sebutkan ciri-cirinya. Kita kan sudah belajar di kelas 3 mengenai pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Berarti itu masuk ke dalam ciri-ciri. Ibu beri contoh. Sebutkan ciri-ciri pekerjaan atau profesi sebagai polisi. Kalian sebutkan ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya pekerjaan yang menghasilkan jasa. Terus apa lagi? Pekerjaan yang mengayomi masyarakat. Betul, itu termasuk ciri-ciri. Sekarang kita lanjut ke permainan. Kalian pilih mau bola yang warna apa. Coba siapa yang mau bola warna merah? Ibu mau buka dulu yang warna merah. Saya, Bu. Silakan, Nisa, mau bola warna merah? Ibu buka ya, nanti Nisa jawab pertanyaan yang ada di bola ini. Oke, sebentar. Nah, sebutkan ciri-ciri profesi guru. Silakan jawab. Guru pekerjaannya menghasilkan jasa. Guru kerjanya di sekolah mengajar murid-murid. Iya, pinter, hebat. Kita beri tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut. Hebat sekali Nisa, sudah bisa menjawab pertanyaan ibu dengan benar. Nah, ibu punya 2 bola lagi. Sekarang ibu mau buka bola yang warna kuning. Siapa yang mau bola warna kuning? Saya, Bu. Silakan, Dila. Iya, ibu buka ya. Sebutkan ciri-ciri pekerjaan sebagai nelayan. Nelayan bekerja menghasilkan barang. Kerjanya di laut, mencari ikan. Iya, hebat sekali, pintar. Jawabannya betul. Kita kasih tepuk salut lagi. Tepuk salut. Oke, hebat. Terima kasih Dila sudah menjawab pertanyaan dari ibu. Jawabannya betul. Iya anak-anak, kalian sudah hebat. Semuanya bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Semuanya sudah bisa menyimak kegiatan pembelajaran dengan baik. Sekarang kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Nah,
sekarang Ibu mau tanya, kalian tahu nggak apa perbedaan pekerjaan dan profesi? Tidak, Bu. Nah, pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan. Nah, pekerjaan ada banyak sekali macamnya. Contohnya seperti pedagang, sopir bis, sopir angkot, lalu ada ojek. Nah, pekerjaan tidak memerlukan suatu keterampilan atau keahlian khusus, berbeda dengan profesi. Profesi adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan. Namun, profesi memerlukan keahlian atau keterampilan khusus untuk dilakukannya. Nah, profesi ada seperti dokter, guru, pilot, dan masih banyak lagi. Menurutmu, pekerjaan apa sih yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan yang berbeda-beda? Kalian tahu tidak? Tidak, Bu. Nah, kalau begitu kita simak teks berikut ini. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Saling menghargai berbagai perbedaan. Pak Andi adalah seorang polisi. Tugas seorang polisi adalah mengayomi masyarakat dan menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat. Pak Andi memiliki tetangga yang bernama Pak Yudi. Pak Yudi adalah seorang penjahit yang menerima pesanan orang-orang yang akan membuat baju. Selain itu, Pak Tama yang rumahnya tidak jauh dari rumah Pak Andi. Pak Tama adalah seorang pedagang. Setiap hari ia berjualan ikan di pasar. Pak Andi, Pak Yudi, Pak Tama saling berteman dengan baik dan tidak pernah membanding-bandingkan pekerjaan mereka. Karena setiap pekerjaan akan baik apabila dapat bermanfaat bagi orang lain. Jadi, mereka tidak pernah mengejek perbedaan pekerjaan, saling memberi semangat satu sama lain agar pekerjaan dirasa lebih mudah. Hal ini sesuai dengan makna sila Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila ini adalah bahwa setiap manusia berhak memiliki rasa keadilan dan sesama manusia harus saling menghargai terhadap adanya perbedaan, termasuk perbedaan pekerjaan. Nah, setelah tadi kita membaca teks bersama-sama, pesan apa yang bisa kalian ambil dari teks tersebut? Menghargai pekerjaan orang lain. Iya, betul sekali. Jadi, kita harus bisa menghargai pekerjaan orang lain, tidak membanding-bandingkan, tidak menjelek-jelekkan, tidak membeda-bedakan pekerjaan orang lain. Karena semua pekerjaan, semua profesi itu sama saja, sama-sama bermanfaat bagi orang lain. Iya, jadi kita tidak boleh membeda-bedakannya ya. Sama seperti halnya petani. Jika tidak ada petani, kita akan kelaparan, kita tidak akan bisa makan. Iya, karena petani menghasilkan beras untuk kita makan. Sama seperti pedagang baju. Kalau pedagang baju tidak menjual baju, kita tidak akan bisa memakai baju. Sama seperti penjahit. Jika tidak ada penjahit, kita tidak akan bisa memakai baju. Iya, betul sekali. Jadi kita harus menghargai pekerjaan orang lain ya. Nah, sekarang Ibu punya permainan. Nama permainannya adalah tebak-tebakan. Kalian siap bermain dengan Ibu? Oke. Nah, sekarang Ibu tampilkan ya. Sudah tampil semuanya? Sudah, Bu. Iya, bagus. Nah, di sini berjudul Simbol-simbol Pancasila beserta maknanya. Kita mulai saja ya. Oke. Nah, di sini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
ada nama simbol, makna simbol, dan penerapannya. Kalian tahu nggak nama simbol dari ini apa? Bintang. Iya, pintar. Maknanya? Cahaya. Iya, kalau penerapannya kalian tahu? Rajin beribadah. Oke, kita cek bersama-sama ya. Nah, benar sekali. Nama dari simbol sila pertama adalah bintang. Makna simbolnya cahaya. Penerapannya seperti rajin beribadah, saling menghargai perbedaan agama. Nah, di sini ada sila kedua. Sila kedua berisikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nama simbolnya? Iya, Rantai. pintar sekali. Kalau makna simbolnya apa ya? Manusia saling membutuhkan. Iya, betul. Penerapannya? Menolong terhadap sesama. Nah, kita lihat bersama-sama ya, apakah jawabannya benar? Pintar sekali. Nama dari simbol sila kedua adalah rantai. Maknanya, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, simbolnya seperti ini ya, rantai membutuhkan satu sama lain. Nah, penerapannya menghormati dan berbicara santun kepada orang lain, berbagi dan saling menolong terhadap sesama manusia. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada sila ketiga, isinya Persatuan Indonesia. Nama simbolnya apa, ayo? Pohon beringin. Iya, good job. Maknanya? Tempat berteduh. Lalu penerapannya? Persatuan Indonesia. Iya, kita cek bersama-sama ya, benar atau salah. Wow, hebat sekali. Nama simbol dari sila ketiga adalah pohon beringin. Makna simbolnya adalah tempat berteduh. Penerapannya adalah cinta tanah air, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan adat istiadat. Karena di Indonesia banyak sekali suku, ras, agama, adat istiadat. Indonesia berbagai macam, ya. Oke, kita lanjut ke sila keempat. Di sini, sila keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nama simbolnya apa, yo? Kepala banteng, Iya, kalau maknanya? musyawarah, Nah, kalau penerapannya apa? melakukan musyawarah. Iya. Nah, kita lihat bersama-sama ya, betul atau salah? Wow, pintar sekali. Nama simbol dari sila keempat adalah kepala banteng. Nah, makna dari simbol ini berarti musyawarah. Kenapa diartikan musyawarah? Karena banteng adalah makhluk yang berbondong-bondong. Banyak sekali. Mereka hidup berkelompok, sama halnya seperti manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan satu sama lain, membutuhkan orang lain. Ya. Nah, penerapannya melaksanakan musyawarah, menghargai pendapat orang lain. Iya, pintar sekali. Kita lanjut ke sila kelima, sila terakhir. Nah, di sini ada gambarnya. Sila kelima berisikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama simbolnya apa, ayo? Padi dan kapas, Iya, maknanya? kebutuhan dasar manusia. Iya, pintar. Kalau penerapannya ada yang tahu? Penerapannya adil. Pintar sekali. Coba kita lihat ya. Iya,
pintar. Nama simbol dari sila kelima adalah padi dan kapas. Maknanya kebutuhan dasar manusia. Penerapannya bersikap adil, menghormati hak orang lain. Pintar sekali. Coba ibu ingin beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas ini. Nah, ibu punya pesan. Sebagai seorang siswa, kita harus mengamalkan penerapan simbol Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berisi pedoman bagi warga Indonesia. Ingat ya, diterapkan. Bagaimana? Apakah paham dengan materi dari makna dan penerapan Pancasila? Paham, Bu. Coba sekarang ibu ingin bertanya, sila pertama bunyinya apa ya? Ketuhanan yang Maha Ya, Esa. sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama lambangnya apa ya? Bintang. Iya, betul. Sila pertama itu lambangnya bintang. Kira-kira makna dari bintang itu apa ya? Cahaya. Iya, makna dari bintang itu cahaya yang diartikan sebagai sinar dari Tuhan untuk manusia. Coba sekarang penerapan dari sila pertama apa ya? Percaya kepada Tuhan yang Maha Iya, Esa. penerapan dari sila pertama itu salah satunya beriman kepada Tuhan. Yang lain, coba sila pertama penerapannya apa lagi? Rajin beribadah. Iya, betul. Sila pertama yang lainnya yaitu penerapannya rajin beribadah. Lalu ia menghormati antar umat beragama. Nah, selain itu juga kita bisa membantu kegiatan keagamaan yang akan dilakukan oleh agama lain. Nah, itu adalah contoh dari penerapan sila pertama. Bagaimana? Paham? Paham, Bu. Coba sekarang sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa ya? Rantai. Ya, lambangnya itu rantai. Arti dari rantai apa ya? Manusia saling Iya, sila membutuhkan. kedua itu lambangnya rantai, di mana ada lingkaran dan juga segi empat. Nah, itu diartikan sebagai laki-laki dan perempuan, di mana kita sebagai manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kira-kira penerapannya apa ya? Menolong terhadap Iya, sesama. penerapannya itu pertama, saling menghargai. Dua, iya betul, saling menyayangi. Tiga, berbicara santun. Betul, paham? Oke, kita lanjutkan ya. Sila ketiga sekarang. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Kira-kira lambangnya apa? Pohon beringin. Iya, sila ketiga lambangnya pohon beringin. Pohon beringin diartikan sebagai apa ya? Tempat Pohon berteduh. beringin diartikan sebagai tempat berlindung, di mana negara Indonesia menjadi tempat berteduhnya rakyat Indonesia. Kira-kira penerapannya apa? Iya, mencintai tanah air, lalu iya, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, lalu apalagi? Pakaian dan peralatan hidup Iya, buatan ikut Indonesia. bangga terhadap kewarganegaraan Indonesia. Lalu bergaul tanpa membeda-bedakan ras, suku maupun agama. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya sila keempat. Ya, sila keempat bunyinya apa ya?
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa? Banteng. Iya, lambangnya itu adalah kepala banteng. Filosofi dari kepala banteng apa ya? Atau maknanya apa ya? Sering Iya, berkumpul. karena banteng merupakan hewan yang sering berkumpul, maka sila keempat itu diartikan sebagai bahwa kita harus bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Nah, kira-kira penerapannya apa? Melakukan Iya, musyawarah. serta dalam pemilihan. Lalu apalagi? Menghargai pendapat orang lain pada saat musyawarah. Betul. Iya, sekarang sila kelima bunyinya apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Lambangnya padi dan Lambangnya kapas. yaitu padi dan kapas. Kira-kira maknanya apa ya? Tuhan manusia. Iya, padi diartikan sebagai kebutuhan pangan dan kapas diartikan sebagai kebutuhan sandang, yaitu seperti pakaian. Nah, kira-kira contoh penerapannya apa saja coba? Sikap adil. Ya, bersikap adil, lalu betul menghargai hak orang lain. Selain itu, kira-kira apa ya? Iya, saling menghormati. Lalu apa lagi? Iya, satu lagi yaitu sama-sama mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Betul. Gimana? Paham? Paham, Bu? Sekarang Ibu akan membagikan tampilan mengenai soal evaluasi. Nah, jika anak-anak dirasa kurang jelas mengenai soal evaluasinya, Ibu akan kirimkan di grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Ini dia soal evaluasinya. Jika sudah selesai menulis soalnya, sekarang anak-anak kerjakan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, Bu. Ayo dikerjakan soalnya. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah, Bu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Pekerjaan. Iya, hari ini kita sudah belajar mengenai pekerjaan. Lalu apa lagi? Iya, makna dari lambang Pancasila. Satu lagi, kita belajar apa hari ini? Penerapannya. Coba sekarang perbedaan dari pekerjaan dan profesi itu apa? Pekerjaan adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Ya, tepat sekali. Nah, pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memperoleh penghasilan, sedangkan profesi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memperoleh penghasilan dengan tergantung keahlian yang dimilikinya. Nah, macam-macam dari pekerjaan itu banyak sekali ya, mulai dari pedagang, betul. Apalagi? Iya, apalagi? Iya, coba sekarang profesi apa saja? Iya, dokter, lalu guru, apalagi? Iya, betul. Iya, betul sekali. Nah, banyak sekali kan macam-macam pekerjaan itu, mulai dari pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian sampai pekerjaan yang memerlukan keahlian. Tetapi kita harus bisa saling menghargai antar pekerjaan. Setiap pekerjaan itu memiliki keahliannya masing-masing, keperluannya masing-masing, dan kemanfaatannya masing-masing. Sehingga kita harus bisa menghargai setiap pekerjaan.
pekerjaan. Coba sekarang, sikap dari saling menghargai itu termasuk ke dalam sila keberapa? Iya, salah satunya termasuk ke dalam sila kedua. Benar. Coba setelah kita belajar mengenai pekerjaan dan profesi, macam-macam pekerjaan dan profesi, terakhir kita belajar apa? Iya, terakhir tadi kita belajar mengenai makna dan penerapan dari Pancasila. Bagaimana? Apakah paham dengan pembelajaran hari ini? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham pembelajarannya sampai di sini. Oh iya, jangan lupa minggu depan belajar terlebih dahulu ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum pembelajarannya berakhir, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.